Cedera kamu. Dijaga loh, kamu tuh asap negara. Tangkeman. Pemuda itu bernama Rizky Ridho. Pengakuan pastor akan bawa Ridho main di Eropa. Pernyataan mengenai apakah Rizky Ridho lebih layak bersanding dengan Jesus di sisi pertahanan timnas Indonesia akhirnya terjawab sudah. Kembali dipasangkan, seorang Rizky Ridho di sisi kanan membuat sisi pertahanan timnas Indonesia tak mudah ditembus oleh Bahrain. Bukan tanpa alasan, kenapa Rizky Ridho harus dipasang? Sebab dari sekian banyak pemain belakang yang menghiasi timnas Indonesia, Rizky Ridho menjadi pemain yang tak tergantikan sepanjang masa kepelatihan Sintayong. Kelebihan Rizky Ridho di sisi pertahanan timnas Indonesia terlihat malam tadi. Dari awal laga, permainan timnas Indonesia cukup solid, terutama di sektor belakang. Setelah Kluivert menggunakan 3 bek kembali, dengan adanya Rizky Ridho kembali memainkan peran dan bertugas sebagai tembok terakhir, Rizky Ridho memang memiliki kelebihan dan akurasi umpan untuk melakukan build up langsung ke jantung pertahanan Bahrain. Beberapa kali Ridho mengirimkan umpan lambung ke tempat Olir Romani maupun Ragnar untuk membuat serangan cepat. Selain itu, kemampuan Ridho yang lain adalah cerdiknya dia ketika membuka ruang untuk memberikan kesempatan bagi pemain mencari posisi yang tepat. Sebab di laga versus Bahrain tercatat Ridho melakukan overlap ke depan dan membahayakan gawang Bahrain setelah dirinya mampu menarik beberapa pemain bertahan untuk menjaga dirinya. Tapi yang paling krusial di sini adalah peran Ridho sebagai seorang sweeper di lini belakang. Tepatnya ia membaca arah bola serta ketepatan eksekusi. Perihal memotong bola adalah kunci dari serangan cepat yang dibuat oleh timnas Indonesia. SofaScore mencatat Ridho membuat 6 kali sapuan, 2 intercept, dan 1 kali tackle. Kapten Persija ini juga memenangkan 3 duel dari 4 kesempatan. Ridho mati-matian menjaga lini belakang timnas Indonesia. Kesungguhan hatinya terlihat ketika dirinya mengalami cedera akibat berbenturan dengan lawan saat memasuki injury time babak kedua. Cedera tersebut memaksa Ridho untuk ditandu keluar lapangan oleh tim medis. Saat itu, timnas sudah menghabiskan jatah pergantian pemain dan harus bermain dengan 10 pemain selama Ridho menjalani perawatan. Dan 3 menit berselang, Ridho kembali memasuki lapangan dengan kaki terpincang. Dia tetap bertahan menahan rasa sakit hingga peluit akhir dibunyikan. Pengorbanan Rizky Ridho mendapat apresiasi dari para penggemar. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, angkat topi dengan pemain berusia 20 tahun itu. Dia, Ridho, main fantastis, impresif. Dia melakukan pekerjaan dengan baik di laga ini. Apa yang harus saya katakan jadinya? Kata Kluivert usai laga Indonesia melawan Bahrain. Dia memang pantas masuk timnas dan dia punya masa depan yang cerah. Intinya saya senang dengan performanya di laga ini, ujarnya. Dapat pengakuan langsung dari El Capitano Jesus. Memang penampilan impresif yang dilakukan oleh Rizky Ridho membuat kagum setiap mata yang melihatnya. Tak hanya Kluivert saja, namun jajaran pelatih serta rekan satu tim bahkan mengakui Ridho cocok untuk bisa bermain di Eropa nantinya. Bahkan selepas laga terakhir, Jay mengaku senang bisa bekerja sama dengan Ridho yang tampil lugas di sepanjang laga. Saya sudah katakan di wawancara terakhir saya, sangat menghormati dan saya pikir dia adalah salah satu pemain yang memiliki potensi dalam tim. Jadi saya senang bermain dengannya, kata Jay selepas laga. Di laga tersebut, Ridho tampil solid di lini belakang, kuat dalam duel udara dan cekatan melakukan pressing terhadap lawan. Bek Persija Jakarta itu juga berhasil melakukan penyelamatan gemilang dengan menanduk bola yang hendak masuk ke gawang Martin Pas. Chemistry Jesus dan Ridho sudah terbangun sejak timnas Indonesia mengalahkan Vietnam pada putaran kedua babak kualifikasi Maret 2024. Duet Izes dan Ridho tak tergantikan untuk tim Garuda. Namun Ridho belakangan mulai kehilangan tempatnya setelah Maes Hilgers tiba pada Oktober lalu. Ia kembali mendapatkan kepercayaan tampil sejak menit awal laga di Indonesia melawan Bahrain. Jesus enggan membandingkan kualitas Ridho dan Hilgers. Menurutnya, Ridho dan Hilgers sama-sama memiliki kualitas terbaik untuk skuad Indonesia. Saya pikir keduanya bermain bagus, bermain di level tinggi. Kadang kita mudah berkomunikasi karena dia berbahasa Belanda, ungkap Izes.
Kalau sama Ridho kita berbicara dengan bahasa Inggris, tapi sama saja keduanya pemain bagus dan punya kualitas. Saya pikir kita beruntung dan senang punya keduanya di dalam tim, ujar Jay Isus.